The Equalizer merupakan film action yang dibintangi oleh salah satu aktor legendaris Hollywood yaitu Denzel Washington. Secara garis besar film ini menceritakan tentang seorang pensiunan tentara yang memilih untuk hidup damai dan sederhana di sebuah kota kecil. Namun kehidupannya yang penuh kedamaian itu berubah ketika ia mencoba menolong seorang gadis yang dijadikan pemuas nafsu pria hidung belang oleh sekelompok mafia yang juga hidung belang. Film ini secara keseluruhan sangat menarik untuk disaksikan. Tak heran film ini berhasil mendapatkan rating 7,2 di situs IMDb. Namun selain menarik untuk dipertontonkan, film ini juga berhasil menyampaikan beberapa pelajaran penting untuk para penontonnya yang tentunya bisa diterapkan di dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa konten ini mengandung spoiler yang tentunya bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap film ini. Jadi bagi tuan-tuan yang belum menyaksikan film ini secara utuh, akan lebih baik jika menonton film ini terlebih dahulu. Jika ingin melakukan sesuatu yang besar, selesaikan dulu sesuatu yang kecil. Robert McCall merupakan seorang pria yang tinggal sendirian di sebuah apartemen yang sederhana karena diketahui istrinya yang bernama Vivian sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Namun walaupun begitu, hal tersebut tidak lantas menjadi alasan Robert McCall untuk hidup sembrono tanpa kedisiplinan. Ia tetap mampu menjaga kebersihan tempat tinggal dan pola hidupnya. Di beberapa potongan film diperlihatkan bagaimana Robert sangat disiplin dalam hal kebersihan. Semuanya diletakkan pada tempat yang seharusnya dan tak ada sama sekali barang yang berceceran. Apapun yang ia gunakan selalu dikembalikan pada tempat sebelumnya. Bahkan menariknya, hal ini tak hanya dilakukannya di rumah saja. Di beberapa kesempatan seperti ketika Robert berada di restoran, ia memilih membawa peralatan makannya sendiri dan menata meja tempatnya duduki. Karena kedisiplinan inilah Robert McCall menjadi seorang Robert McCall. Bagaimana ia akan mampu mengalahkan lawan di medan perang jika ia belum bisa mengalahkan diri sendiri? Semuanya dimulai dari kedisiplinan. Karena disiplin, Robert mampu berlatih dengan teratur. Dan karena disiplin, Robert akhirnya mampu mengalahkan musuhnya. Semuanya dimulai dari hal kecil. Robert yang memang sudah memiliki kedisiplinan memulai kedisiplinannya tersebut dari hal sepele seperti membersihkan rumahnya. Baru kemudian sifat kedisiplinan tersebut dibawa ke dunia luar. Lantas bagaimana kita hendak merawat dan menjaga dunia jika rumah saja tak mampu kita rawat dan kita jaga? Kedisiplinan harus dijadikan kebiasaan. Walaupun berat untuk dilakukan, tetapi hal tersebut harus dipaksakan. Pahlawan tak membutuhkan pengakuan. Selain beringas di arena peperangan, Robert McCall merupakan orang yang sangat memiliki nilai kepedulian. Hal ini dibuktikan dari beberapa adegan film di mana Robert McCall banyak membantu orang lain di sekitaran. Beberapa di antaranya adalah melatih Ralphie yang berkeinginan untuk menjadi security, membantu memberantas pungutan liar di perkotaan dari para polisi korup, membantu mengambil kembali barang Jenny di mana Jenny merupakan teman tempatnya bekerja yang menjadi korban perampokan. Dan tak hanya di situ, bahkan Robert tak cuma membantu secara tindakan, ia juga membantu secara material, di mana salah satunya adalah ketika ia membelikan tiket untuk Terry dan memberinya uang tunai $10.000 untuk pergi keluar kota. Dan menariknya, hal tersebut dilakukan Robert McCall secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan. Ia tak mau menampilkan sedikit pun sisi kepahlawanan. Robert McCall melakukannya dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan. Namun berbeda dengan realita kehidupan, di mana salah satu penyakit yang sering kita temukan adalah banyaknya lahir pahlawan kesiangan dan suka menghitung jasa yang telah diberikan. Bukankah hal ini yang menyebabkan seseorang terjebak dalam sifat keriaan, suka membuka pameran kebaikan di berbagai kesempatan? Menjadi pahlawan tak harus selalu kelihatan, tak harus mendapatkan pengakuan, dan tak boleh mengharapkan balasan. Boleh saja melakukan pengakuan, tapi ingat, pengakuan itu murahan. Tapi kalau diakui, itu baru jempolan. Kondisi yang tak disukai bukan untuk diratapi, tapi untuk diatasi. Salah satu puncak permasalahan dari film ini adalah ketika Robert McCall mencoba membantu seorang gadis hiburan bernama Terry. Terry merupakan gadis Rusia yang dibawa ke Amerika saat ia masih kecil oleh pelaku perdagangan manusia. Karena hal tersebut akhirnya ia menjadi korban kelamnya dunia hitam. Diceritakan di dalam film, Terry sering mampir ke sebuah restoran yang sama dengan restoran yang sering dikunjungi Robert McCall. Dan karena hal tersebut akhirnya mereka bisa berkenalan dan menjadi teman baik. Pada suatu malam ketika mereka berbincang-bincang, Terry sempat mengungkapkan bahwa ia sangat ingin menjadi seorang penyanyi. Namun Terry sangat pesimis dengan cita-cita tersebut mengingat dirinya saat ini merupakan salah satu gadis hiburan yang menghiasi dunia perwiwian. Namun saat itu Robert dengan bijak mengatakan bahwa Terry bisa menjadi apapun yang Terry inginkan. Lantas Terry menjawab bahwa hal tersebut tidak berlaku di dunianya. Robert pun mengakhiri percakapan tersebut dengan kata,
Tak hanya di film, hal ini sering juga kita saksikan di kehidupan nyata. Banyak teri-teri lain yang berkeliaran di luar sana dengan mimpi dan cita-cita mulia namun dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Padahal kondisi itu bukan untuk diratapi, tetapi untuk diatasi. Ada sebuah ungkapan, yang membuatmu tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, tetapi karena tetap berada di bawah air. Penampilan tak mencerminkan kemampuan. Robert McCall merupakan sosok yang sangat sederhana dalam berpenampilan. Ia tidak mencoba untuk tampil bermewah-mewahan. Penampilannya mengatakan bahwa ia adalah orang yang sudah tua yang tak punya banyak kemampuan. Sedangkan di satu sisi, di salah satu adegan film yang diperlihatkan, ada sekelompok gangster Rusia dengan penampilan yang dibalutkan kemewahan serta kegaharan yang tentunya menakutkan setiap orang yang memandang. Penampilan mereka menggambarkan seakan tak ada yang tak bisa mereka lakukan. Semuanya bisa ditaklukkan. Namun kenyataannya di dalam film tersebut, orang yang terlihat garang dan menakutkan justru dibantai semuanya hanya dalam waktu beberapa detik saja oleh orang yang kelihatan biasa saja dalam berpenampilan. Tipuan memang sering kita rasakan dari tampang dan penampilan, padahal penampilan harus diimbangi dengan kemampuan. Jangan mencoba memakai jas jika kemampuan masih sebatas sarungan. Jangan memaksa memakai Rolex jika kondisi ekonomi masih lembek. Perlihatkan lebih sedikit daripada apa yang dimiliki. Dan dari pelajaran ini juga bisa kita pelajari bahwa orang yang banyak berkoar-koar tak berarti kuat, dan orang yang diam saja tak berarti lemah. Kesopanan adalah kepribadian, bukan kebaikan. Salah satu musuh utama di film ini adalah Teddy. Teddy merupakan salah satu tangan kanan Pushkin untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi Pushkin. Teddy memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan, di mana Teddy dulunya merupakan salah satu tentara elit yang kerap meneror pasukan lawan di arena peperangan. Namun sayangnya kemampuan tersebut tidak disalurkan Teddy kepada sesuatu yang baik, melainkan Teddy malah memilih menjadi tangan kanan seorang mafia. Namun menariknya, walaupun Teddy merupakan sosok yang bengis, kejam, dan menakutkan, Teddy merupakan sosok yang mempunyai nilai kesopanan yang layak untuk dijadikan panutan. Di beberapa adegan film yang diperlihatkan, Teddy kerap mengatakan maaf, Let me apologize for my conduct. tolong, dan terima kasih. Thank you. You're welcome. Kata-kata yang sangat simpel namun jarang dipraktekkan bahkan oleh orang baik sekalipun. Oh, dan tak hanya di situ. Di salah satu adegan, Teddy juga sangat sopan dan tenang ketika menghadapi hinaan orang Irlandia yang merupakan rekanan Pushkin. Teddy justru mengapresiasi hinaan tersebut karena orang Irlandia itu telah jujur mengatakan apa yang ingin dia katakan. I appreciate your kind. Dari sosok Teddy ini tentunya bisa diambil kesimpulan bahwa kesopanan itu merupakan sebuah kepribadian, bukan kebaikan. Terbukti bahwa Teddy yang bisa dikatakan penjahat tetap berlaku sopan meskipun ia kerap melakukan banyak kejahatan. Dan seharusnya hal tersebut membuat kita malu bila masih bersikap sok jagoan dan jauh dari kata sopan. Kesopanan tetap harus dijaga di setiap kesempatan. Tak peduli apa yang tuan-tuan lakukan, karena jika tuan-tuan sopan, maka lawan akan segan dan kawan akan bertahan. Itulah pelajaran yang berhasil kami dapatkan dari film The Equalizer. Jika ada pelajaran yang kami lewatkan, silakan tuan-tuan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.